Guys, ini kan kita ada tugas evolusi nih. Di situ tuh tugasnya itu adalah kita berdiskusi mengenai dua soal. Nah, soal pertama itu apa hubungan antara keseimbangan genetika dengan evolusi? Nah, menurut teman-teman gimana nih hubungan antara keseimbangan genetik dengan evolusi? Mungkin aku izin menjawab ya. Jadi kan kita tuh pasti sebagian besar udah tahu tuh sama Charles Darwin. Kalian tahu nggak nih? Tahu dong. Nah, jadi Charles Darwin merupakan seorang ahli biologi yang cukup terkenal. Ia juga memiliki salah satu teori yang menghebohkan, yaitu teori evolusi makhluk hidup. Jadi di dalam teori tersebut, Darwin menjelaskan semua proses dari kehidupan yang akan diwariskan dari nenek moyang, yakni dari waktu ke waktu. Evolusi sendiri merupakan cabang dari ilmu biologi yang juga mempelajari mengenai perubahan makhluk hidup secara perlahan dalam waktu yang lama. Genetika di sisi lain merupakan ilmu mengenai penurunan sifat. Ilmu ini membantu para ilmuwan untuk mengidentifikasi akan kebenaran terjadinya evolusi. Oleh sebab itu, antara evolusi dan genetika saling berhubungan atau berkaitan. Variasi genetik menjadi salah satu faktor penyebab evolusi. Dengan adanya variasi genetik, maka tidak akan ada dua individu yang memiliki fenotip benar-benar sama. Genetik akan memberikan pengaruh terhadap evolusi karena ketika variasi genetik terjadi dalam jumlah yang besar dalam suatu populasi, maka akan lebih besar juga peluang populasi tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan penyakit. Selain itu, terdapat juga hubungan genetika dengan evolusi dan lingkungan. Secara umum, evolusi menjelaskan mengenai bagaimana perubahan pada makhluk hidup itu terjadi. Jadi menurut aku gitu. Wah, gila, keren banget nih jawaban dari Nana. Ada tanggapan lagi nggak buat jawaban nomor 1? Nah, aku juga setuju dengan pendapat Nana tadi. Jadi aku izin menambahkan aja ya. Menurut aku tuh genetika dan evolusi itu kan cabang dari ilmu biologi juga. Dan keduanya itu sangat keterkaitan erat. Nah, dari keseimbangan genetik sendiri dapat membuktikan bahwasanya evolusi benar-benar terjadi. Nah, selain itu dari bukti penemuan fosil juga atau seleksi alam yang biasanya secara umum dibahas oleh banyak orang. Nah, keseimbangan genetik juga merupakan pemicu terjadinya evolusi yang berbasis genetik. Nah, dari situ dapat kita simpulkan dari pertanyaan tersebut bahwa nilai keseimbangan dari frekuensi alel dan genotip yang dihitung berdasarkan persamaan Hardy-Weinberg memberikan dasar untuk melacak struktur genetik. Jadi suatu populasi selama beberapa generasi. Jadi frekuensi alel atau genotipnya menyimpang dari nilai yang diharapkan dari keseimbangan Hardy-Weinberg. Nah, perubahan dengan demikian definisi dari evolusi pada tingkat populasi dapat dinyatakan sebagai perubahan frekuensi alel atau genotip populasi dari generasi ke generasi, atau bisa dinamakan juga perubahan dengan struktur genotip populasi. Nah, karena itu perubahan dalam suatu kumpulan gen itu adalah evolusi dalam skala terkecil. Maka dari keadaan ini secara khusus disebut dengan mikroevolusi. Kita juga pernah belajar kan mikroevolusi? Ya, benar banget. Nah, kita udah pernah belajar mikroevolusi. Kita berdua oke, jadi kita berdua udah menyampaikan jawaban kita nih. Kalau dari Dita sendiri gimana nih? Oh ya, kalau misalnya dari aku nih, dari jawaban dari Nana sama Zil tadi itu tuh aku setuju banget. Dari gimana ya, kita tuh mengingat kembali materi yang udah kita pelajari di mata kuliah evolusi sama genetika. Nah, di sana itu dari penjelasan kalian itu, terutama dari penjelasan Zil, di situ disebutkan kalau perubahan frekuensi alel dan genotip dalam suatu populasi itu dapat menyebabkan mikroevolusi atau evolusi yang terjadi dalam skala terkecil, yaitu pada tingkat gen. Nah, nilai frekuensi alel dan genotip itu dalam suatu generasi juga dapat menjadi tolak ukur apakah dalam populasi tersebut atau dalam generasi tersebut itu terjadi evolusi atau tidak. Nah, mikroevolusi itu tetap dikatakan terjadi sekalipun frekuensi alel yang berubah hanya untuk lokus genetik tunggal, sedangkan beberapa lokus gen lainnya itu dalam keadaan keseimbangan yang sementara.
Nah, jika hal tersebut terjadi, berarti populasi tersebut itu disebut sedang berevolusi. Nah, akan tetapi mikroevolusi itu tidak dapat berlangsung tanpa tidak dapat ini karena dikatakan akan tetapi mikroevolusi itu tidak dapat langsung terjadi karena mikroevolusi itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang mempengaruhi terjadinya mikroevolusi itu yaitu ada genetic drift, kemudian ada gene flow, kemudian ada mutasi, kemudian ada perkawinan tidak acak dan seleksi alam. Nah, apabila dari faktor-faktor tersebut itu tidak dapat terpenuhi, maka keseimbangan Hardy-Weinberg yang ada itu tidak bisa berlaku. Nah, maka artinya populasi tersebut tidak dapat mengalami evolusi gitu. Oh, berarti keseimbangan genetik dengan evolusi ini hubungannya erat banget nggak sih? Karena dilihat kalau misalnya Maaf ya teman-teman, aku telat. nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Dari mana kamu? Tadi habis selesai kuliah, Oh, udah selesai diskusi. belum, baru nomor 1 diskusinya. Yang mana ya diskusinya? Itu yang ini. Ya Oh, itu yang yang itu. nomor 1 yang apa hubungan antara keseimbangan genetik dan evolusi. Tadi kami bertiga udah ada mendiskusikan gitu. Kalau boleh tahu nih tanggapan kamu untuk soal nomor 1 itu apa ya? Kayak hubungan antara keseimbangan genetik dengan evolusi menurut kamu itu apa? Oke, sebenarnya kalau hubungan dari keseimbangan genetik dengan evolusi sendiri, menurutku keduanya itu memiliki hubungan yang dimana apa? Ada keempat. Karena soalnya kan aku kan beda loh, jadi aku harus menghapus bagian ininya. Iya. Eh, Lihat aja sebagian punya kita tuh. Capek ya aku, ya Allah. Rora udah libur. Tolong. Duh, mau dong nasi kotaknya 1. oh itu. Nah, aku dapat dah. Oke. Menurutku sendiri hubungan dari genetika dengan evolusi sendiri itu ada pada proses mutasinya, yang dimana proses mutasi tersebut itu sangat berpengaruh pada proses evolusi. Nah, mutasi tersebut tuh dapat menyebabkan evolusi pada suatu organisme. Mutasi gen atau kromosom itu sendiri dapat menyebabkan perubahan sifat baik pada tingkat yang terkecil yaitu sel maupun terhadap tingkat organisme. Perubahan tersebut menyebabkan munculnya variasi-variasi sifat yang menimbulkan keanekaragaman suatu organisme. Jika mutasi tersebut terjadi terus-menerus, keanekaragaman organisme akan terus meningkat, sehingga memicu terbentuknya spesies baru dengan sifat yang jauh berbeda, dan organisme tersebut asal mulanya dari variasi genetik. Adanya proses spesiasi yang terjadi secara perlahan tersebut menandakan telah terjadinya evolusi. Jadi mungkin seperti itu sih pendapatku. Oke, berarti kalau dari Ehan sendiri nih hubungan antara kesetimbangan genetik dengan evolusi itu dilihat dari proses mutasi yang terjadi gitu ya kan. Karena dari proses mutasi tersebut maka terjadilah evolusi kayak gitu secara singkatnya. Nah, dari jawaban kawan-kawan tadi nih berarti kesimpulan yang dapat kita ambil hubungan antara keseimbangan genetik dengan evolusi itu sangat erat karena dari keseimbangan genetik itu keseimbangan genetik itu bisa dibilang berarti karena keseimbangan genetik itu kayak berhubungan belum ini dikat ya, mana tadi tulisannya, astagfirullahaladzim ya Allah. Keseimbangan genetik berarti keseimbangan genetik stop, jangan ketawa. Oke. Berarti dari kesetimbangan genetik tadi itu tuh kayak menunjukkan keseimbangan antara frekuensi alel dan genotip dari suatu populasi gitu. Nah, yang bisa memicu terjadinya evolusi apabila terjadi beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kayak gitu kan, seperti genetic drift, kemudian mutasi, kemudian gene flow, habis itu ada seleksi alam dan perkawinan tidak acak. Nah, sehingga kalau misalnya faktor-faktor tersebut terpenuhi, maka bisa dikatakan kalau
populasi tersebut dalam generasi tertentu itu sedang mengalami evolusi. Kalian setuju nggak sih? Setuju. banget. Nah, oke, karena diskusi nomor 1 aku rasa udah cukup karena kita udah dapat kesimpulannya, bisa kita lanjut ke diskusi yang nomor 2. BTW soal nomor 2 apa ya? Terus soal nomor 2 itu di antara semua faktor evolusi manakah yang tidak menghasilkan adaptasi. Nah tadi kan kita udah nyebutin tuh beberapa faktor evolusi yang udah kamu sebutin Ya. Nah mungkin dari faktor-faktor tersebut kata soalnya mana sih yang nggak menghasilkan adaptasi gitu. Jadi aku izin jawab ya. Jadi kalau misalkan menurut aku evolusi dapat terjadi karena adanya variasi genetik dan seleksi alam. Variasi genetik pada dasarnya terjadi karena adanya faktor yang sebelumnya sudah kita sebutkan tadi, yaitu ada mutasi gen, ada rekombinasi gen, ada hanyutan gen atau genetic drift, dan aliran gen. Di antara semua faktor-faktor evolusi tersebut yang tidak menghasilkan adaptasi yaitu menurut aku hanyutan gen atau genetic drift. Karena hanyutan gen itu merupakan perubahan gene pool dalam suatu populasi kecil akibat kejadian yang terjadi secara acak. Dalam setiap generasi meninggalkan atau memberikan lebih banyak keturunan akibat kejadian acak tersebut. Kemudian generasi berikutnya akan menjadi gen individu yang beruntung. Jadi genetic drift atau hanyutan gen biasanya terjadi secara cepat atau drastis, mengurangi variasi serta tidak dapat diperkirakan. Nah, jadi kalau misalkan menurut aku yang tidak dapat beradaptasi itu faktor genetic drift. Mungkin dari kawan-kawan ada faktor lain kah atau gimana? Kalau menurut aku setuju banget sama Nana kalau misalnya dari genetic drift itu, faktor genetic drift itu tidak menyebabkan adaptasi. Nah, tapi aku mau menambahkan juga nih, kalau menurut aku faktor seperti mutasi dan perkawinan acak itu juga tidak dapat menghasilkan adaptasi dari suatu individu. Kenapa? Karena faktor evolusi yang dapat menyebabkan adaptasi itu hanyalah seleksi alam, karena seleksi alam itu merupakan faktor pengukur dari kemampuan adaptasi individu di dalam populasi untuk bertahan hidup dengan lingkungannya. Nah, jadi menurut aku, kenapa gene pool, mutasi, dan perkawinan acak itu tidak dapat menyebabkan adaptasi? Karena gene pool hanyalah nilai dari kumpulan alel dan genotip yang ada dalam suatu populasi dan tidak berhubungan secara langsung dengan kemampuan bertahan hidup suatu individu dengan lingkungannya, seperti yang udah dibilang sama Nana tadi. Kemudian sama juga seperti mutasi dan perkawinan acak, di mana mutasi itu merupakan perubahan susunan DNA dari suatu individu, yang mana perubahan susunan DNA tersebut terjadi pada gamet dan akan merubah gene pool dari populasi dengan menggantinya dengan alel yang telah mengalami mutasi. Nah, sedangkan perkawinan acak itu tidak merupakan peristiwa di mana suatu individu itu tidak memilih pasangan hidupnya secara acak. Nah, dari situ semua hal itu merupakan hasil dari seleksi alam, dan baik perubahan frekuensi alel dan genotip merupakan perubahan susunan DNA dan perkawinan tidak acak dan tidak memiliki keterkaitan khusus dengan Nah, semua hal tersebut merupakan hasil dari seleksi alam, baik dari perubahan frekuensi alel dan genotip, kemudian perubahan susunan DNA dan perkawinan tidak acak, dan mereka itu tidak memiliki keterkaitan khusus dengan lingkungan. Sehingga menurut aku faktor-faktor yang tersebut di atas itu dapat dikatakan tidak dapat menghasilkan adaptasi, dan faktor yang dapat menghasilkan suatu adaptasi hanyalah seleksi alam. Nah, mendengar dari pendapat dari teman-teman tadi, sebenarnya aku punya pendapat sendiri mengenai apa aja sih yang itu dari faktor evolusi yang tidak menghasilkan adaptasi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu sih sebenarnya evolusi itu apa sih singkatnya. Nah, evolusi sendiri ialah sebuah perubahan yang terjadi secara perlahan dan bertahap yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Evolusi tersebut menghasilkan perubahan bentuk menjadi lebih baik atau lebih kompleks. Teori evolusi ini pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin yang dimana ia menerbitkan sebuah buku yang berjudul On the Origin of Species. Berdasarkan hasil pemikiran tersebut, Charles Darwin dikenal sebagai bapak evolusi melalui buku tersebut. Nah, tadi kan pendapat dari teman-teman tadi
itu mengatakan bahwa genetic drift dan yang lainnya itu tidak bisa menghasilkan adaptasi. Yang bisa menghasilkan adaptasi adalah seleksi alam. Saya setuju dengan pendapat itu karena pada buku yang ditulis Darwin tersebut, Darwin mengemukakan pendapat bahwa evolusi terjadi karena adanya seleksi alam. Darwin juga berpendapat makhluk hidup yang berevolusi secara seleksi alam ialah sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungannya. Ya, jadi faktor evolusi yang bisa menghasilkan adaptasi tersebut itu adalah seleksi alam. Nah, dari nomor 2 ini aku juga punya pendapat nih. Nah, aku juga setuju dengan pendapat Deva ya. Dari faktor itu merupakan faktor evolusi yang tidak menghasilkan adaptasi juga karena setiap pendefinisian faktor tersebut, mutasi gen merupakan perubahan yang terjadi secara mendadak dalam kromosom. Salah. Ulang. Nah, dari pendapat kalian ini aku juga punya pendapat sendiri ya. Menurut pendapat aku, faktor evolusi yang tidak menghasilkan adaptasi berupa genetic drift dan mutasi. Saya juga setuju dengan pendapat Deva. Nah, dari faktor itu merupakan faktor evolusi yang tidak menghasilkan adaptasi juga karena dari setiap pendefinisian faktor tersebut, mutasi gen merupakan perubahan yang tidak mendadak dalam kromosom. Nah, mutasi akan menghasilkan seleksi alam yang menghasilkan organisme dengan sifat adaptif terhadap lingkungan. Nah, sedangkan genetic drift berbeda dari seleksi alam. Jadi, yang merupakan proses tak acak yang memiliki kecenderungan membuat alel menjadi lebih atau kurang tersebar pada seluruh populasi. Nah, itu disebabkan oleh efek alel pada kemampuan individu beradaptasi dan bereproduksi. Nah, jadi untuk pertanyaan faktor evolusi manakah yang tidak menghasilkan adaptasi sudah kami jawab melalui pendapat kami masing-masing. Ya, dan kami sepakat dari hasil diskusi kami tadi, faktor-faktor yang tidak dapat menghasilkan adaptasi itu adalah faktor-faktor lain selain seleksi alam seperti genetic drift, kemudian gene flow, kemudian ada mutasi dan ada perkawinan tidak acak. Karena dari 4 faktor tersebut merupakan faktor-faktor hasil dari seleksi alam, yang dimana dari 4 faktor tersebut juga tidak berhubungan secara langsung dengan lingkungannya. Jadi menurut kami faktor-faktor tersebutlah yang tidak dapat menghasilkan adaptasi, dan yang hanya dapat menghasilkan adaptasi adalah faktor seleksi alam. Ya, mungkin sekian diskusi kami mengenai tugas evolusi kali ini. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Sekian, Terima kasih. dan terima kasih. Dadah. Dadah. Kocak aja tapi selesai, Cok. Satu lagi. Itu didiskusikan juga.